apa kabar anak-anakku kelas 8? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Ida di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar apa yang kami pelajari pada hari ini senantiasa berkenan untuk keperluan kami selanjutnya. Bapa, pada hari ini kami akan belajar bersama mengenal sifat gereja-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memetik nilai dan pengalaman dalam pelajaran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, tema pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah ciri gereja sebagai paguyuban. Kebiasaan hidup dari gereja perdana sebagai persekutuan sampai sekarang masih dipelihara dan dilanjutkan oleh gereja. Gereja Katolik masih senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul dengan memelihara dan tetap berpegang pada tradisi gereja. Gereja saat ini juga senantiasa mengajak umat untuk membentuk persekutuan-persekutuan baik dalam lingkungan paroki maupun di lingkungan-lingkungan. Gereja juga masih memperhatikan anggotanya dalam berbagai karya sosial untuk memperhatikan kebutuhan jemaatnya. Gereja juga melalui sakramen-sakramen berusaha untuk senantiasa menjaga kekudusan jemaatnya agar tetap selalu memuji dan memuliakan Allah. Ciri gereja menurut doa aku percaya. Nah, menurut doa aku percaya ada 4 ciri gereja. Yang pertama itu adalah gereja yang satu, kedua kudus, ketiga Katolik, dan yang keempat apostolik. Yang pertama kita lihat gereja yang satu. Gereja yang satu, gereja yang tampak sebagai perwujudan kehendak tunggal Yesus Kristus dalam Roh Kudus, tetap hadir kini di tengah manusia untuk menyelamatkan. Itu Lumen Gentium di poin yang ke-8. Kesatuan dalam gereja juga tampak dalam satu Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Nah, kesatuan gereja lahir dari persekutuan dalam persaudaraan, baik dalam pengungkapan iman liturgis dan katekis, maupun dalam perwujudan persekutuan dalam organisasi atau penampilan dalam masyarakat. Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KKG poin halaman 815
menjelaskan bahwa gereja itu satu karena ada 3 alasan. Kita lihat yang pertama, alasannya adalah gereja itu satu menurut asalnya, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, yaitu Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Dan ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman, dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Yang kedua, gereja yang kudus. Gereja yang kudus berarti gereja menjadi perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus untuk bersatu dengan manusia dan mempersatukan manusia dalam kekudusannya. Kita bandingkan Lumen Gentium artikel 8, 39, 41 dan artikel yang ke-48. Gereja itu kudus karena sumber dari mana ia berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus sehingga gereja menerima kekudusannya dari Kristus atas doa-doanya. Kita lihat di Yohanes pasal 17 ayat 11. Gereja itu kudus karena tujuan kemana ia diarahkan adalah menuju kekudusan, yaitu bahwa gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Ketiga, gereja itu kudus karena jiwa dari gereja itu sendiri adalah kudus, yaitu bahwa jiwa dari gereja itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Yang keempat, kita lihat gereja itu kudus karena unsur-unsur ilahi yang otentik di dalamnya adalah kudus, seperti ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen. Yang kelima, gereja itu kudus sebab anggotanya adalah kudus karena ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan diserahkan kepada Kristus serta dipersatukan dalam iman, harapan, dan cinta yang kudus. Semua anggota diarahkan menuju kekudusan. Kita lihat yang berikutnya adalah gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik berarti bahwa gereja diperuntukkan bagi semua manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Kata Katolik memiliki arti umum, universal, meresapi segala-galanya. Gereja bersifat Katolik karena terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu dan golongan masyarakat tertentu. Kekatolikan gereja antara lain tampak dalam 2 hal. Yang pertama kita lihat adalah rahmat dan keselamatan yang ditawarkan, dan kedua iman dan ajaran gereja yang bersifat umum atau dapat dihayati atau diterima oleh siapapun. Nah, gereja yang terbuka ini tampak dalam kemauannya dalam menampung dan menunjukkan terhadap segenap kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa. Tidak hanya menampung dan menerima saja, melainkan juga menjiwai seluruh dunia. Kita lihat yang berikutnya adalah
gereja yang apostolik. Gereja yang apostolik berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru sudah ada sejak zaman gereja perdana. Dengan demikian, dapatlah kita katakan bahwa gereja bersifat apostolik berarti gereja mengakui diri sama dengan gereja perdana, yaitu gereja para rasul. Gereja disebut apostolik juga karena berhubungan dengan para rasul yang diutus Kristus. Hubungan itu tampak di dalam 3 hal. Yang pertama, fungsi dan kuasa hierarki para rasul. Kedua, ajaran-ajaran gereja yang diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Dan yang ketiga, ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Nah, bagaimana kita mewujudkan sifat gereja dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat bagaimana kita mewujudkan kekudusan gereja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, contohnya adalah saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Kedua, memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Ketiga, merenungkan dan meneladani kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Dan berikutnya kita lihat bagaimana kita mewujudkan kesatuan gereja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperkuat persatuan ke dalam, misalnya dengan aktif dalam kehidupan gereja, setia dan taat pada persekutuan umat termasuk hierarki. Kedua, kita juga dapat melakukan dengan menggalang persatuan antar gereja, misalnya dengan lebih bersifat jujur dan terbuka satu sama lain, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan bersama. Yang berikutnya kita lihat mewujudkan kekatolikan gereja dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Kedua, bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini. Ketiga, berusaha mempraksi dan memperjuangkan satu kehidupan di dunia yang baik untuk seluruh umat manusia. Yang berikutnya adalah kita mewujudkan gereja Katolik yang apostolik dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, setia dan mempelajari Injil yang merupakan iman gereja para rasul. Kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konflik dengan didasarkan atas iman gereja para rasul. Ketiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Nah, anak-anakku, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pembelajaran ini, anak-anakku diharapkan untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah yang pertama, sebutkan ciri gereja menurut doa aku percaya. Kedua, apa yang dimaksud gereja yang satu, kudus dan apostolik. Ketiga,
jelaskan bahwa gereja itu satu menurut Katekismus Gereja Katolik atau KKG 815. Yang keempat, sebutkan bagaimana cara mewujudkan sifat gereja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena atas segala penyertaan-Mu pada kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami memahami bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mensyukuri karunia kami yang kami peroleh, sehingga kami dapat menjalankan peran kami masing-masing dengan baik dalam gereja, sekolah, dan masyarakat. Karena hal itu adalah tanggung jawab kami sebagai putra-putrimu. Semua ini kami aturkan kepadamu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, untuk hari ini video pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.